فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Dalam kondisi berdarah-darah teman-teman sekalian, sudah berhenti dia baca, dilepas sama Quraisy, dia pulang. Pergi ke rumah Darul Arqam namanya, tempat pertemuan Nabi SAW dan para sahabat. Begitu sahabat lihat dan Nabi SAW lihat, ada apa dengan kau? Ya Rasulullah, saya baca Quran depan Ka'bah dan mereka keroyoki saya. Kata mereka, kata para sahabat, wahai Abdullah, jangan kau lakukan itu. Badanmu kecil begini, ya, ini bisa sakit, bisa mati, bisa patah semua ini, dikeroyokan sama orang. Rasulullah SAW juga mengatakan, wahai Ibnu Mas'ud, jangan kau paksakan dirimu. Kata dia, ya Rasulullah, kalau anda mau suruh saya, besok saya kembali baca lagi. Jadi subhanallah, keimanan itu kalau memang orang pepatah bahasa Arab mengatakan ya, kekuatan itu ada di hati manusia, bukan di fisiknya. Kalau hatinya kuat seperti baja teman-teman sekalian, makanya iman itu dalam hati. Kalau hati buat seperti baja, biar badannya kurus nggak penting itu. Ada orang subhanallah badannya seperti gentong besarnya, tapi hatinya kecil, ciut, gitu. Disentil sedikit sudah nangis, gitu kan. Ada nanti di perang Uhud kisah Julaibib, sahabat Nabi yang kecil sekali badannya sampai Nabi angkat dengan satu tangan untuk lihat jenazahnya, tapi dia membunuh 9 orang Quraisy, ya, mati di tangannya dia. Jadi keberanian dan kekuatan itu di hati seseorang, gitu, bukan di fisiknya. Pada saat dakwah mulai gencar teman-teman sekalian, maka pemuka-pemuka Quraisy tidak dapat menerima lagi perlakuan para sahabat yang terus-menerus berdakwah, dan bagi mereka, mereka anggap para sahabat mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka. Padahal mungkin sahabat-sahabat bukan mencaci maki ya. Para sahabat tidak mencaci maki, para sahabat cuma mengatakan, untuk apa kalian sembah berhala ini? Batu. Kalian yang pahat, kalian yang ukir, kalian yang taruh, kalian yang kasih nama, ngapain disembah? Kalian tahu kan ada Tuhan namanya Allah? Kembali ke Allah saja, juga makhluknya Allah. Mereka anggap itu mencaci maki Tuhan mereka. Lalu mereka mendapati ternyata yang menjadi penolong utama Nabi SAW adalah pamannya Abu Talib. Abu Talib masih dalam kafir pada saat itu, tapi Abu Talib melindungi Nabi SAW. Dan mereka menyerang Nabi nggak berani, karena tradisi di zaman waktu itu, kalau ada satu orang diganggu, maka sukunya semua membelanya. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, mereka datang kepada Abu Talib berkata, wahai Abu Talib, ponakan anda ini sangat mengganggu kami. Sementara ia berada dalam naungan anda, kami minta biarkan kami yang mengadilinya atau anda yang memberhentikannya. Abu Talib menjawab, tidak mungkin, itu ponakan saya, jadi tidak boleh ada yang ganggu. Ganggu perang suku nih, nggak bisa. Baiklah, Abu Talib ini belum tahu ya, apa yang didakwakan Nabi SAW belum disampaikan oleh Nabi SAW ke Abu Talib ini. Maka berpencarlah orang-orang Quraisy dengan kekecewaan, namun karena Nabi SAW terus saja gencar berdakwah, tiap hari masuk, dan mereka menganggap itu mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka, hanya mereka ketemu lagi sama Abu Talib yang kedua kali, mereka mengatakan hal yang sama dengan sebelumnya, dan mereka bilang kami sudah tidak sabar nih Abu Talib. Melihat keadaan sudah memanas, dan Quraisy sudah mengatakan kalaupun kamu mau perang Abu Talib, kami siap berperang, harus diberhentikan nih, ponakanmu selalu mencaci maki, setiap tawaf melihat patung dicaci maki, ini apa, untuk apa disembah, gitu diingatkan. Maka Nabi SAW pun dipanggil oleh Abu Talib. Kemudian mulailah Abu Talib bertanya, apa sebenarnya yang sedang kau bawa ini hai ponakanku? Apa ajaran apa ini? Maka Nabi SAW jelaskan, begini hai paman, begini hai paman. Dijelaskan semua tentang Islam. Kalian kan sudah beriman pada Allah, kalian tahu Allah. Ini Allah mengutus saya, mengajar, memurnikan ajaran syariat, memurnikan ajaran tidak boleh menyembah berhala-berhala. Diterangkan panjang lebar kepada Abu Talib, sampai Abu Talib sudah memahami apa isi ajaran Nabi SAW. Lalu mereka, Abu Talib setelah dengar itu, setelah dengar tadi ajaran itu, dianggap ajaran ini tidak salah. Kenapa mereka melarangmu? Baik ponakanku, kira-kira bisa negosiasi nggak? Artinya ajaran ini jangan kamu sebarkan kemana-mana, ke orang-orang saja yang mau. Daripada kamu tawaf, kamu akhirnya dianggap mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka, bisa nggak? Atau kamu tinggalkan aja ajaran itu, kamu kembali ke ajaran nenek moyangmu. Kata Nabi SAW kalimat yang membuat Abu Talib akhirnya tidak bisa berbicara. Beliau mengatakan, demi Allah wahai pamanku, bila seandainya mereka itu orang-orang Quraisy meletakkan pada tangan kananku matahari. Matahari kan luar biasa nilainya bagi manusia. Kalau nggak terbit matahari gelap semua, gitu kan? Kalau matahari itu mereka berhasil ambil, mereka kasih ke saya, taruh di tangan kanan saya, ini milikmu hai Muhammad. Matahari saya yang pegang, di tangan kiriku bulan, supaya aku meninggalkan apa yang aku sedang dakwakan ini, maka aku tidak akan pernah meninggalkannya.
Makna ini kalimatnya bobotnya berat ya. Artinya walaupun saya sampai mati, nggak bakal saya tinggalin nih. Abu Talib waktu itu kebetulan lagi berduduk sama beberapa suku-sukunya dia, suku Abdul Muttalib, suku Hashim lagi kumpul. Tiba-tiba saja mereka bilang, luar biasa kau pertahankan. Kalau gitu dakwain aja, nggak apa-apa. Gitu kan? Silakan. Jadi yang kafir pun mengatakan nggak apa-apa, dakwah. Biar kau caci maki Tuhan kami nggak apa-apa. Kami akan bela gitu. Sampai mereka bilang begitu. Melihat tekad Nabi SAW, saya bilang dalam tulisan saya ini, yang begitu besar dalam mempertahankan dakwanya, maka Abu Talib dan teman-temannya dan suku-sukunya semua mengatakan, demi Allah kami pun akan menolongmu walaupun engkau mencaci maki Tuhan-Tuhan kami. Sampaikan saja apa yang engkau inginkan sampaikan. Bicara, terserah kamu, silakan. Maka dengan pertolongan tersebut Nabi SAW lebih gencar lagi berdakwah. Gitu ya. Sekali lagi, orang-orang Quraisy tidak dapat bersabar nih. Lalu mereka mencoba menyempitkan jalan dakwah Nabi SAW dengan cara mencoba merayu Abu Talib. Caranya apa? Mengutus ke Abu Talib seorang anak muda yang tampan, yang pintar, dicari yang kira-kira fisiknya dekat dengan Nabi. Nabi SAW kan orangnya tinggi, kekar, putih, gagah, banyak kelebihan Nabi SAW. Mereka cari siapa kira-kira yang anak muda Mekah yang mirip seperti itu. Ditemukanlah seseorang yang mirip, tapi tentu jauh lah ya. Namanya Amarah bin Walid. Amarah bin Walid ini terkenal sekali. Ayahnya tokoh Quraisy, orang kaya raya, jarang keluar. Kalau dia keluar jadi perhatiannya orang. Di rumah kalau keluar pakai baju bagus, wangi, tampan, segala macam. Orang semua jadi bicara tentang Amarah bin Walid ini. Mereka bawa Amarah bin Walid ke Abu Talib. Wahai Abu Talib, ambil nih Amarah nih. Jadikan anak kamu sebagai ganti Muhammad. Kasih Muhammad buat kami. Ambil nih sudah. Ayahnya pun siap. Ambil saja silakan. Jadikan anak kamu. Kata Abu Talib apa? Membuat mereka hanya putus asa. Abu Talib bilang, sungguh aneh kalian hai Quraisy. Kalian kasih anaknya orang lain untuk saya kasih makan. Lalu kalian minta ponakan saya untuk kalian bunuh. Mustahil itu. Enggak mungkin. Bawa ini Amarah pulang. Pulang. Karena Abu Talib ya, menutup semua jalan-jalan Quraisy ini, maka orang-orang Quraisy akhirnya sepakat melakukan dua hal. Yang pertama, mereka mengajak Nabi SAW berdebat. Mereka ajak Nabi SAW berdebat dengan mengutus orang yang paling pintar di mata mereka. Waktu itu orang yang paling pintar teman-teman sekalian dianggap orang nomor satunya Mekah, namanya Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid ini dalam riwayat masyhur mendatangi Nabi SAW lalu dia berkata, wahai Muhammad, apa yang engkau lakukan? Engkau telah memecahkan kami, menyalah-nyalahkan orang tua kami, juga mencaci maki sesembahan kami. Bila penyebab masalah ini karena kamu kena sihir, kamu sakit sehingga kamu ngomong seperti itu, mencaci maki Tuhan-Tuhan kami dan seterusnya, maka kami akan kumpulkan harta-harta kami agar dapat mendatangkan tabib yang terbaik supaya kau sembuh. Hai Muhammad, bila ini karena kamu ingin kaya, mau jadi orang kaya raya, nggak usah khawatir. Kami akan kumpulkan semampu kami seluruh harta yang kami miliki dan kami akan hadiahkan kepada kamu sehingga kau menjadi orang terkaya Mekah. Tapi berhenti. Bila Muhammad, karena kau ingin kemuliaan, maka kami akan menyanjungmu. Nggak usah berdakwah begini, kami akan nobatkan kamu orang yang paling kami muliakan. Kalau seandainya kau ingin menjadi raja, hai Muhammad, penawaran dari Quraisy, ini orang utusannya Quraisy nih. Nabi bilang iya, diiyakan semuanya. Kalau kau berdakwah ini untuk menjadi raja, kami akan nobatkan kau jadi raja kami. Bila kau ingin wanita, maka yang kau nikahi, kamu tinggal menunjuk wanita manapun yang kau inginkan, kami akan nikahkan sama kamu. Semua diucapkan oleh Al-Walid sementara Nabi SAW diam, tidak ngomong, dibiarin ngomong. Dan ini salah satu adab dalam berdebat. Kalau lawan kita, rival kita lagi ngomong, biarin dia ngomong dulu. Karena nggak akan selesai-selesai masalahnya kalau tidak dituntaskan. Poinnya apa saja sudah selesai, baik kita jawab satu persatu. Nabi SAW, teman-teman sekalian, waktu melihat Walid sudah selesai, dia mengatakan, apa kau sudah selesai hai Walid? Dia bilang iya. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu dengarkan baik-baik dari saya sebagaimana saya dengarkan dari kamu baik-baik tadi. Dia bilang iya, baik silakan. Dan ini pertama kali Al-Walid mendengarkan dari Nabi SAW ayat Al-Quran secara langsung. Turun waktu itu surah Al-Fussilat ya. Surah Fussilat, surah nomor 41, turun beberapa ayat. Ada ahli sejarah mengatakan 10-15 ayat, ada yang mengatakan turun lengkap sampai 54 ayat. Saya akan bacakan ayatnya tentunya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamim. Ini Nabi nggak bicara apa-apa ya, nggak jawab apa-apa. Nabi bacain ayat Al-Quran karena dia tahu bahasa Arab orang ini. Dalam bahasa Quraisy turun Al-Quran. Hamim, tanzilun minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun, basyiran wa nadhira, fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqr. وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا